Halo, jumpa lagi dengan Ita di podcast Basuara, Bakti Puswara. Di podcast Basuara, kami mengajak Anda menyelami budaya Timur Indonesia, berkenalan dengan figur yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Bersama Bakti, mari memahami KTI dengan seksama. Saya Ita, dalam episode ini kami mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan kami. Masih dalam rangka memperingati Hari Kartini, kami menghadirkan anak muda perempuan yang menginspirasi kita semua dengan kerja-kerja pendampingan terhadap korban kekerasan perempuan dan anak. Di tengah-tengah kita hadir Nurul Amalia. Beliau adalah petugas pendamping korban di UPTD PPA atau Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan. Halo, Assalamualaikum Nurul, bagaimana kabar? Waalaikumsalam Kak, Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya sebelumnya sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan Nurul untuk bisa berbagi dengan para pendengar podcast Basuara. Nah Nurul, ini kan kerja-kerja sebagai petugas pendamping di UPT PPA Sulawesi Selatan. Ada banyak pertanyaan sebenarnya, ingin mengulik apa sih kerja-kerja seorang pendamping ini dan bagaimana pentingnya pendamping ini bagi pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Nah, kita akan cari tahu lebih jauh dengan Nurul. Nah, terima kasih banyak Nurul sekali lagi. Pertama-tama kami ingin meminta Nurul untuk memperkenalkan diri karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Para pendengar podcast Basuara ingin mengetahui siapa ini Nurul dan apa latar belakangnya dan mengapa sampai tertarik untuk menjadi pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Silakan Nurul. Jadi perkenalkan, nama saya Nurul Amalia, dipanggil Nurul, sehari-hari di kantor dipanggil Nurul. Saya menempuh jalur pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saya jurusan ilmu hukum dan selesai di tahun 2017 kemarin. Bisa ceritakan tidak awal mulanya bergabung menjadi petugas pendamping korban kekerasan terhadap perempuan dan anak? Jadi memang di tahun 2017 sudah lulus kuliah dan di tahun 2013 itu Kak saya mulai ikut menjadi pendamping teman sebaya namanya. Itu diadakan sama Lembaga Bantuan Hukum Perempuan. Jadi kakak-kakak LBH turun ke kecamatan-kecamatan buat forum diskusi untuk anak-anak remaja. Nah, di situ awal mulanya gabung, awal mulanya tahu ternyata ada pelajaran yang jauh lebih menarik dan lebih sangat bermanfaat untuk di lingkungan. Nah, ternyata juga banyak banyak pembahasan isu-isu kekerasan di ranah remaja, terus lebih spesifik lagi di ranah rumah tangga. Nah, itu awal mulanya di tahun 2013. Nah, di tahun 2018 kemarin ada perekrutan di UPT PPA Provinsi membuka perekrutan untuk menjadi petugas pendamping. Ada banyak layanan yang dibuka, petugas pendamping pemeriksaan psikolog, penjangkauan korban, ada untuk rumah aman, dan salah satunya juga ada untuk petugas pendamping hukum. Nah, saya daftar perekrutan. Alhamdulillah, mungkin pada saat diwawancara Ibu Kepala UPT pertama kali ketemu, waduh, kenapa sangat bersemangat, ya karena memang sudah cinta dari tahun 2013 sampai saya ikut perekrutan, semuanya keluar dan mungkin kelihatan dan diterima menjadi pendamping korban. Keren. Nah, Nurul, berbicara mengenai apa saja sih, kan teman-teman di sini mungkin juga mau tahu aktivitas sebagai petugas pendamping korban di UPT PPA.
Nah, boleh ceritakan tentang alur pendampingan korban UPT PPA sendiri bagaimana? Jadi itu UPT PPA Provinsi Sulawesi Selatan itu merupakan unit pelayanan teknis yang melayani pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Jadi pengaduan itu diterima oleh PPA melalui datang langsung, rujukan kasus. Rujukan itu biasa dari P2T P2A Kabupaten dan Mitra. Terus melalui via telepon, hotline kantor, bisa juga lewat telepon langsung atau lewat chat juga boleh. Nah, biasa juga kami petugas pendamping kalau ada kasus viral, kita melakukan penjangkauan kasus. Setelah itu ada namanya asesmen kasus. Nah, di asesmen kasus kita mengumpulkan data dan informasi mengenai kasus dari korban. Nah, setelah itu, setelah diterima ada data informasi, disposisi kasus ke manajer kasus. Manajer kasus akan melihat, oh kasusnya ini seperti apa, oh dia membutuhkan apa, sesuai dengan form pengaduan yang telah diisi. Nah, setelah itu manajer kasus akan menugaskan dua petugas pendamping untuk bertanggung jawab atas kasus tersebut. Setelah didisposisi oleh manajer kasus dan kepala seksi, masuk ke rencana intervensi. Nah, di rencana intervensi ini sudah dari manajer kasus, kepala seksi, dan tim layanan berdiskusi, berkonsultasi, berkoordinasi kira-kira setelah melakukan pengaduan dan kebutuhannya hanya itu, apakah ada kebutuhan lain yang mungkin tidak terfikirkan oleh korban, tapi setelah kita analisa, oh ternyata dia membutuhkan layanan ini juga. Karena terkadang kalau korban sudah penuh dengan masalah, yang difikirkan cuma fokus di satu layanan, tapi ternyata tuh juga masalahnya kompleks, ternyata dia juga membutuhkan layanan itu. Nah, di situ dia rencana intervensi. Setelah berdiskusi, ada kesimpulan dari tim, masuklah di intervensi. Intervensinya apa? Klien atau korban bisa mendapatkan layanan pemeriksaan psikolog, pendampingan hukum, layanan kesehatan lanjutan, dan juga layanan rumah aman. Itu yang diberikan oleh UPT PPA Provinsi. Jadi sesuai dengan kebutuhan korban dan sesuai dengan hasil diskusi dari tim, itu yang akan kami lakukan dan tindak lanjut untuk pendampingan korban. Itu biasanya memakan waktu berapa lama, Nurul, prosesnya ini? Kalau mengenai proses-proses yang tadi, Kak, sebenarnya tidak juga lama. 1 hari itu setelah dari terima pengaduan, datanya lengkap, karena dari klien juga harus memberikan data informasi, bukan hanya dari klien dan korbannya, tapi juga berupa kayak KTP, KK, itu juga harus dilengkapi. Identitas-identitas itu yang perlu dilengkapi. Nah, kalau misalkan klien atau korbannya sudah terlebih dahulu membuat laporan di kantor polisi, itu juga yang harus dilengkapi. Kayak laporan polisi, itu juga harus dilengkapi. Kurang lebih 1 hari itu sudah untuk sampai di tahap kasus itu sudah ada penanggung jawabnya. 1 hari itu sudah ada penugasan penanggung jawab. Nah, setelah itu barulah penanggung jawab itu berdiskusi dengan penanggung jawab yang lain bagaimana untuk langkah tindak lanjut. Seperti itu, Kak. Jadi sebenarnya alurnya memang kompleks, panjang, tapi itu bisa diselesaikan dalam 1 hari, itu sudah bisa dipastikan korban dapat pendampingan ya. Iya. Oke. Nah, apa saja peran dan tanggung jawabnya pendamping korban ini, Nurul? Peran dan tanggung jawab pendamping korban ya tentunya, Kak, memastikan klien atau korban itu mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Itu yang paling sangat penting. Korban dan klien kita memastikan mendapatkan hak-haknya sebagai korban. Nah, saya kasih contoh, Kak, dalam proses pendampingan layanan proses hukum. Jadi peran pendamping pada saat di BAP, biasanya kan korbannya itu anak, contohnya korbannya anak.
korban anak dengan kasus atau perkara asusila. Nah, banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan untuk mengorek kronologi kejadian, tapi dengan bahasa-bahasa yang tentunya lebih manis untuk sampai ke anak, tidak menuduh anak, tidak memojokkan anak, tidak sampai anak itu lebih minder padahal dia sebagai korban karena pertanyaan penyidik. Nah, itu disitulah peran pendamping pada saat mendampingi BAP, itu perannya. Jadi seperti itu, perannya itu sangat penting. Jadi anak-anak juga nyaman, informasi yang didapatkan oleh penyidik juga tersampaikan. Contohnya hak-haknya dia dijamin kerahasiaannya. Itu yang paling penting, karena tidak semua korban itu mau kasusnya diviralkan agar mungkin kepolisian lebih cepat kalau misalkan diviralkan. Tidak semua ternyata korban seperti itu. Kalau kami selalu minta persetujuan daripada korban, lebih mendengarkan pendapat ibu dan lebih mengutamakan kenyamanan korban. Salah satunya itu menjamin kerahasiaannya, itu hak-haknya. Nah, kalau sampai masih di proses hukum, kalau saya hak-haknya seperti di persidangan. Kebanyakan korban itu dibutuhkan pada saat di persidangan mendengarkan keterangan korban. Nah, tugas saya sebagai petugas pendamping korban, pendamping hukum juga, saya ikut dalam proses sidang itu terus-menerus. Informasi itu yang saya dapatkan dari hakim, apa yang hari itu yang saya ikut di persidangan, informasi itu yang saya sampaikan kepada korban. Adalah haknya, hak mendapatkan informasi terkait dengan perkembangan kasusnya. Itu juga salah satunya. Kompleks, Kak. Nurul, untuk menjalankan peran dan tanggung jawab itu, seorang petugas pendamping itu harus dibekali apa saja sebenarnya? Nah, alhamdulillahnya di sini Ibu Kepala UPT dan Kepala Seksi sangat perhatian, karena setelah perekrutan yang saya rasakan, setelah perekrutan kita mendapatkan pelatihan manajemen kasus, bagaimana mengelola kasus, bagaimana menerima pengaduan, bagaimana kita bisa tidak terbawa dengan satu cerita korban. Kita diberikan pelatihan manajemen kasus dan bagaimana teknik menghadapi korban, bagaimana menyikapi setelah kita mendapatkan kronologi kejadian, ya tidak ditelan mentah-mentah, ya, tapi kita dilatih untuk tidak turut serta, tapi kita profesional dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, kalau berbicara mengenai korban kekerasan, apalagi nih perempuan dan anak, Nurul sebagai seorang perempuan juga itu sangat relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu sering terjadi enggak ya pergolakan batin atau dengan menerima dengan mendampingi sekian banyak kasus ini, tentunya mau tidak mau itu akan berpengaruh pada kesehatan mental Nurul sebagai seorang pendamping. Bagaimana Nurul dan teman-teman pendamping menyikapi dan bagaimana agar tetap mentalnya ini tetap sehat gitu, tetap waras? Sebenarnya contohnya begini, Kak. Kami sering sekali dapatkan paling ngeri kekerasan seksual, tapi pelakunya itu adalah bapak kandungnya sendiri. Itu ada beberapa kasus di tahun 2019 dan tahun ini kami dapatkan kekerasan seksual, korbannya itu anak kandung dan pelakunya itu adalah bapak kandungnya sendiri. Normal-normalnya kita manusia, walaupun mendapatkan pelatihan, ya pasti akan baper-baper juga, Kak. Pasti itu. Kalau saya sendiri ya lebih kepada sampai betul-betul ya terbawa di rumah. Jadi kalau saya sendiri, saya sampaikan sama suami, saya dapat kasus seperti ini, jadi tidak menuduh. Saya lebih kepada sharing dan berdiskusi sebenarnya. Ya memang ternyata ada hal yang seperti ini loh. Saya sampaikan begitu kepada suami. Dan kalau saya lihat juga kepada teman-teman yang mungkin belum menikah, kalau tangani kasus KDRT, wah Pak, Bu, nanti kalau kita begini kira-kira bagaimana? Jadi ada ketakutan juga, tapi karena sering kita dapat
bukan pelatihan, tapi setiap 1 minggu 1 kali kita ada diskusi kasus, karena ibu-ibu dan bapak-bapak di sini sangat support kita, sangat membantu kita untuk memberikan pertanyaan, memberikan nasihat kepada kita petugas pendamping. Jadi lebih perasaannya tuh bisa teratasi seperti itu. Wah, nah ini kan berbicara tentang tadi di circle-nya sendiri, bagaimana itu sangat relate dengan kehidupannya Nurul dan teman-teman, bagaimana peran keluarga, peran teman-teman di UPT sendiri. Nah, bagaimana dalam melakukan pekerjaan sendiri ini, seperti apa sih dan bagaimana sebenarnya peran dari support system Nurul dapat bekerja mendukung kerja-kerja Nurul sehari-hari? Jadi alhamdulillah kalau di lingkungan pekerjaan di UPT PPA terdapat jabatan struktural. Jadi masing-masing punya tupoksinya masing-masing, seperti kepala seksi pengaduan, kepala seksi tindak lanjut, ibu kepala UPT sendiri. Jadi kita sangat dibantu dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, karena kami mengerti pada saat jadi kasus itu lebih kebanyakan bukan hanya tindak lanjut di lapangan, tapi ada juga yang berkoordinasi dengan pejabat-pejabat. Nah, alhamdulillahnya ibu kepala UPT juga berperan, ibu kepala seksi juga berperan. Jadi pekerjaan di sini alhamdulillah karena masing-masing mengerti, kita juga menjaga komunikasi, itu yang paling penting dari sebuah pekerjaan, bagaimana kita menjaga komunikasi. Ya, kasusnya teratasi dengan berbagi peran. Itu kalau di lingkungan pekerjaan. Nah, kalau di lingkungan rumah sendiri, keluarga sendiri, jadi Kak Ita yang mesti poin pentingnya itu dalam pendampingan bukan hanya di jam kerja, bukan hanya di hari Senin dan di hari Jumat, bukan hanya di jam 7 sampai jam 4, tidak. Tapi pendampingan korban itu kalau saya rasa ya memang mulai dari hari Senin sampai hari Minggu, mulai dari terbuka mata sampai tertutup mata, korban ini membutuhkan pendamping. Walaupun mungkin tidak langsung ditindaklanjuti, dengan hadirnya pendamping, korban itu ngerti, oh sekarang saya ada temannya, sekarang saya ada yang bantu. Nah, salah satu untuk memberikan pengertian dengan keluarga, diberikan kesempatan, oh kita itu diberikan kesempatan bermanfaat bagi orang. Mungkin jamnya tidak kenal waktu, tapi toh juga kita diberikan kesempatan untuk bisa bantu orang. Jadi alhamdulillah orang tua mengerti. Mau kemana? Jadi kalau misalkan ada telepon, lagi jam berapapun, mau kemana? Rumah sakit, nanti bapak antar. Jadi sudah ngerti, sudah paham. Begitupun dengan suami. Pasti dari rumah, kalau jam subuh, jam 1, jam 12, kalau ada dering telepon, pasti dari rumah sakit kok itu. Ayo, sama-sama. Yang penting kita sama-sama. Jadi alhamdulillah sudah ngerti. Nurul, dari sekian banyak kasus yang didampingi, apa kebanggaan terbesar dari bekerja sebagai seorang pendamping di UPT PPA? Kebanggaannya itu tadi Kak, kebanggaannya kalau dia sudah nelpon, ketawa-ketawa, senang, itu sangat luar biasa. Alhamdulillah, ya terasa bahwa ya ternyata bermanfaat. Ternyata waktunya tidak sia-sia. Dia bisa senang, dia bisa senyum, dia bahagia. Dan kita menjadi salah satu orang yang melewati proses itu. Bahagia. Itu tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata, tidak ada yang bisa mewakili ya. Tidak bisa mewakili. Tantangannya Nurul kalau bekerja sebagai petugas pendamping ini? Tantangannya ya bagaimana mempertahankan komitmen dengan klien sendiri sebenarnya, karena banyak juga Kak kita dampingi sudah sampai, contohnya korban KDRT Kak, sudah nangis panjang, sudah tidak mau
pakai sama suami, mau ke penjara kan. Ibu yakin Bu? Yakin tidak mau Pak kembali, tidak mau, sudah sampai di tahap kita melaporkan, kita di BAP, kan di BAP itu kan tidak sebentar Kak, itu sampai berjam-jam, 3 jam, 5 jam ada Kak. Terus tidak lucu kalau misalkan besok pagi, Bu, suamiku minta maaf, cabut laporannya Bu, kan kemarin Ibu sampaikan. Enggak Bu, karena setelah saya pikir-pikir ini suamiku itu, saya masih cinta ini Bu, kan tidak bisa berkata apa-apa Kak. Dan petugas pendamping tidak boleh melarang Kak, karena ini adalah kita juga menghargai keputusan korban, kita sangat menghargai keputusan korban. Itulah tantangannya Kak. Nah Nurul, apa mimpi yang ingin diwujudkan oleh Nurul? Kalau terkait dengan UPT sendiri, semoga karena kita UPT di provinsi, alhamdulillah di UPT provinsi Kak, tim layanannya sudah lengkap. Tapi kalau kami turun di kabupaten, itu biasanya masih sangat terbatas dengan SDM, dengan tempat. Nah, sekarang banyak kasus. Ya, mimpinya lebih kepengen lihat kabupaten itu juga bisa lebih bersemangat. Kalau di kabupaten tantangannya saya yakin jauh lebih berat karena ada yang kepulauan, ada yang sampai naik kapal dulu, ada yang melakukan penjangkauan kasus naik mobil berjam-jam dari kabupaten satu ke kabupaten yang lain, dan itu sama sih sangat terbatas. Tetap semangat untuk teman-teman di kabupaten. UPT PPA tetap harus ada, P2 TP2 tetap harus ada di kabupaten, mau ruangannya kecil, mau orangnya beberapa, tapi kalau semangatnya ada, saya yakin cepat atau lambat, mudah-mudahan akan diperhatikan juga bagi pejabat-pejabat yang lebih tinggi untuk pengambilan kewenangan dan kebijakan Kak. Nurul, apa pesannya yang ingin disampaikan kepada anak muda maupun orang tua di luar sana yang mendengarkan podcast kita saat ini? Saya tidak menggurui di sini. Saya selalu menyampaikan kepada korban, kepada klien, kepada siapapun yang sedang dekat dengan saya, dimanapun, saya selalu sampaikan bahwa apapun yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan. Itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dalam setiap keputusan itu pasti ada. Resiko baik buruk itu pasti ada. Dan itu akan kembali sama kita. Jadi, apa yang bisa dikomunikasikan ya dikomunikasikan. Apa yang bisa disampaikan ya disampaikan. Jangan harus ada kekerasan dulu baru kita ngerti. Oh ternyata dia maunya ini. Terima kasih banyak Nurul ya. Ada banyak begitu cerita yang menginspirasi, menyesakan, tapi ada di baliknya itu sebenarnya ada banyak sekali motivasi diri, motivasi bagi orang lain yang mendengarkan podcast kita. Semoga apa yang menjadi mimpi dari Nurul bisa menjadi kenyataan dan Nurul tetap bersemangat mendampingi korban-korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mimpi besarnya adalah bagaimana mereka bisa tersenyum kembali, bisa bersemangat kembali melanjutkan hidup, dan mimpi jauh lagi tidak ada lagi yang menjadi korban kekerasan ya Nurul ya. Amin ya rabbal alamin. Iya, sekali lagi terima kasih banyak Nurul ya, sukses selalu Nurul. Pendengar podcast Basuara dimanapun Anda berada, itulah tadi perbincangan kami bersama Nurul Amalia. Anda juga dapat mendengarkan podcast ini melalui Spotify dan Apple Podcast. Kunjungi media sosial Bakti untuk mengetahui berbagai informasi dan inspirasi tentang pembangunan di kawasan timur Indonesia. Kami dapat dijangkau melalui Facebook Yayasan Bakti, Instagram dan Twitter @infobakti. Khusus bagi teman-teman tuli, Anda juga dapat mengikuti perbincangan syarat pengetahuan dan inspirasi dari podcast Basuara di kanal YouTube Bakti Foundation. Saya Ita, pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak podcast Basuara dan sampai bertemu di podcast Basuara berikutnya. Sampai jumpa.